Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin, tentunya tetap setia dan konsisten menemani rutinitas pagi kalian yang dimulai di jam 7 pagi bersama gue pagi ini, tentunya di Kamis pagi yang penuh dengan semangat. Dan semakin banyak yang absen-absen di kolom komentar menjelaskan rutinitas pagi mereka yang berbagai macam rupanya yang luar biasa sekali. Dan gue sangat-sangat appreciate ya. Itu dia untuk pagi ini. Gue ada beberapa topik yang pengen gue bahas bersama kalian. Ada beberapa yang bentuknya pastinya adalah berita, perkembangan transfer, dan juga ada beberapa point of discussion gitu ya. Tapi sebelum itu, gue mau mengkonfirmasi dua hal. Nomor satu, itu adalah untuk rencana Subathon. Mungkin kalian belum semua yang tahu Subathon itu apa. Subathon itu basically adalah subscriber marathon. Jadi sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang content creator untuk dia maraton bikin konten nggak berhenti sampai mencapai subscription target yang dia mau gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk 75.000 nanti kalau nyampe, nah gua itu rencananya akan 20 hari di Inggris untuk berangkatnya realistisnya tanggal 10 September gitu. Jadi dengan kondisi sekarang kayaknya baru akhir Agustus nih bisa 75.000-nya tercapai. Bahkan di awal musim Premier League dibuka nanti less likely itu bisa kejadian gitu, karena mungkin sekarang masih 47.000 kalau nggak salah ya gitu. Nah, masih lumayan kan gapnya gitu ya. Idealnya nanti itu kenapa di 13, karena ada jeda dari tanggal 30 sampai tanggal 13 itu nggak ada pertandingan. Gue nggak tahu, mungkin ada international international FIFA Match Day gitu ya, friendly atau sebagainya. 13 itu langsung Manchester Derby gitu. Jadi niatnya memulai di situ, dan kalau nggak salah ada 4 big match yang akan terjadi. Ada Manchester United lawan Chelsea, Arsenal City, Derby Manchester, sama satu lagi itu apa gue lupa gitu. Jadi itu kayaknya pas timingnya di situ gitu untuk itu kejadian. Dengan harapan ya 75.000-nya kejadian di akhir Agustus atau pertengahan Agustus ya gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali pertanyaan di kolom komentar yang bertanya, "Bang, apabila nanti musim Liga Inggris atau Liga-Liga Eropa udah bergulir, format show-nya kan seperti apa? Apakah tetap seperti ini?" dan lain sebagainya. Banyak yang punya concern gitu. "Bang, pikirin." Udahlah, pasti gue pikirin gitu. Dan gue juga pengen info bahwasannya formatnya akan sedikit berubah, terutama di hari Senin. Di mana itu nanti ada temen tektokan gue, walaupun formatnya masih video call gitu. Jadi gue nggak pengen tatapan fisik gitu, karena gue pengennya tetap newsnya lebih kental. Kalau ada nanti analisa terkait taktik pertandingan itu pada porsinya aja. Dan gue mengkonfirmasi untuk expert analisnya akan bergabung saudara Pangeran Siahaan. Ya, itu kurang lebih update dua hal yang pengen gue sampaikan buat kalian. Dan kita langsung masuk ke recap apa aja topik bahasan yang pengen gue bahas pada hari ini. Yang pertama tentunya untuk mengentertain ya ketertarikan Chelsea terhadap Alejandro Garnacho dan potensi swap yang mungkin bisa terjadi di penghujung penutupan bursa transfer. Kita akan analisa seperti apa, karena ada perbedaan valuasi. Yang kedua itu adalah kita akan sedikit mengelaborasi kemarin wawancara pertama dari Mbeumo bersama Rio Ferdinand yang akhirnya menjelaskan alasan dia memilih Manchester United over mantan manajernya di Brentford, itu Thomas Frank. Yang ketiga itu kita akan sedikit mengelaborasi tentang kekeosan yang terjadi di tubuh Newcastle United pada saat ini, hilangnya hierarki atau absence of power, dengan banyaknya sekali manajemen yang akan segera meletakkan jabatannya. Kemudian lanjut lagi kita akan elaborate sedikit tentang Arsenal, kenapa Arsenal masih bisa belanja. Kita akan coba big dive seperti apa situasi Arsenal sekarang, dan kita tutup dengan Cepmek, iya, alias Jack Grealish ya. Jack Grealish yang semakin tidak menentu karirnya, dan kabarnya Napoli dan Everton juga tertarik untuk menghadirkan dia. Ya, itu dia kurang lebih update-nya. Kita akan langsung mulai dari topik yang pertama, di mana kemarin ketika kita telepon Fabrizio Romano, dia bilang secara spesifik keep an eye on Alejandro Garnacho. Karena Chelsea benar-benar tertarik dan masih tertarik untuk mendatangkan seorang Alejandro Garnacho.
Dengan catatan Alejandro Garnacho transfernya itu sepenuhnya terpisah dari Xavi Simons dan juga Jorel Hato. Tetap mereka akan mendatangkan Simons dan Hato, tetapi ini Garnacho ini adalah upaya transfer yang berdiri sendiri, di mana Chelsea benar-benar sangat menyukai profil seorang Garnacho ini. Tetapi kalau kita replay lagi wawancara itu dengan Fabrizio Romano, dia mengemphasize probability ini terjadi di penghujung penutupan jendela transfer. Kenapa? Karena ya itu tadi, bayarnya itu sebenarnya dari sisi Garnacho hanya mau pindah ke klub Liga Inggris. Sementara klub Liga Inggris ini tidak mau bayar mahal untuk Garnacho karena ya teman-teman tahu lah apa yang sudah dia lakukan, pakai baju Villa, kemudian statement-statementnya and so on and so forth gitu ya. Jadi mereka mendelay agar Manchester United berada di posisi yang tertekan dan akhirnya harganya jadi semakin turun menuju penutupan jendela transfer. Karena tekanannya ya nggak mungkin kan Amorim terus-terusan memaksakan bad apple untuk kembali bergabung ke ruang ganti dan akhirnya menjadi disharmoni lah dari timnya itu sendiri gitu. Karena kan emang udah di ultimatum kan sama Amorim pada saat itu. Nah, itu yang strategi yang dilakukan. Nah, opsi yang pengen ditawarkan mungkin antara kedua belah pihak, karena kan balik lagi kemarin juga pas kita wawancara Romano, itu dia juga bilang bahwasannya Nicholas Jackson is appreciated by Manchester United. Jadi Jackson ini sebenarnya profil yang cukup dikonsider di internal Manchester United. Terlepas mungkin banyak sekali resistance ya dari fans MU untuk kawan kita ini. Tapi balik lagi gue hargai ya, maksudnya dalam hal ini kan gue selalu menekankan aspek build up, aspek pressing, aspek buka ruang Jackson itu menurut gue bagus. Cuman dia punya masalah serius di composure dan finishing dan selalu ini gue ulang-ulang. Nah ini yang menjadi skenario yang memang coba diajukan. Ya udah tukar guling aja antara Jackson dan Garnacho. Ini juga pernah gue bahas di episode sebelum. Tapi yang berbeda sekarang adalah update-nya. Setelah ide ini dilontarkan, ada perbedaan gap valuasi untuk harga kedua pemain ini. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk kepentingan pembukuan laporan PSR dan accounting. Mungkin gue kasih contoh yang paling gampang ya. Untuk contoh skenario ini bisa terjadi. Itu adalah ketika Juventus menukar Douglas Luiz dengan Samuel Iling Junior dan Enzo Barranquea. Jadi valuasinya itu harus didetermine nih. Valuasi Douglas Luiz itu untuk Aston Villa bisa menutup kekurangan dia di profit and sustainability rules pada saat itu adalah 50 juta euro. Jadi secara accounting, Douglas Luiz ini di-declare harganya Juve membelinya 50 juta euro. Yang turunannya 25 juta euro dibayar dalam bentuk cash, 25 juta euronya lagi diganti dua pemain, Samuel Iling Junior dan juga Enzo Barranquea. Itu salah satu contoh aja. Jadi nanti secara accounting itu jelas. Nah, dalam hal ini perbedaan valuasi antara Garnacho dan Nicholas Jackson itu cukup tinggi karena Manchester United memvalue Garnacho 50 juta pound, sementara Chelsea memvalue Nicholas Jackson 80 juta pound. Jadi ada 30 juta pound gap yang harus dicari jalan tengahnya oleh kedua tim apabila swap ini bisa terjadi. Jadi apakah itu nanti MU harus nambah duit ke Chelsea atau Chelsea menurunkan valuasi seorang Nicholas Jackson. Nah, inilah yang kabarnya masih menjadi pengganjal ide swap atau tukar guling ini bisa menjadi kenyataan. Kurang lebih seperti itu. Nah, menurut kalian apakah Jackson ini layak dihargain 80 juta pound atau tidak? Menurut gua nggak segitu. Menurut gua mungkin masih realistis di angka 50-55 juta pound, menurut gue itu realistis. Tapi 80 I think itu valuasinya ketinggian. Sebaliknya Alejandro Garnacho itu juga menurut gue 50 juta pound ya untuk harga Premier League bisa diterima menurut gue. Dengan semua faktor-faktor yang ada di
kondisinya Garnacho saat ini. Nah itulah kurang lebih. Seperti apa tanggapan kalian? Mungkin bisa sampaikan unek-uneknya di kolom komentar, terutama untuk fansnya kedua belah tim ini ya gitu. Apakah Chelsea mau menerima Garnacho, fans Chelsea, sebaliknya fans MU apakah mau memiliki Didier Jackson? Nah itu dia, gue sih mendingan Michael Jackson. Anjay, oke. Dan berikutnya gue pengen bahas sedikit dari wawancara perdana kemarin Mbeumo bersama legenda Manchester United Rio Ferdinand. Itu kan banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari wartawan tentang kenapa Mbeumo ini kekeh maunya ke Manchester United gitu. Padahal kan dia juga diminati oleh Spurs karena mantan manajernya Thomas Frank itu juga baru saja pindah ke Spurs gitu. Dalam wawancaranya dengan Rio Ferdinand dia bilang dia mengakui bahwasannya dia mendapatkan beberapa penawaran dan sudah berbicara dengan beberapa manajer. Jadi nggak cuma Amorim aja, nggak cuma Thomas Frank aja. Dia bilang saya berbicara dengan beberapa manajer yang lain karena ingin mendengar proyek mereka. Namun Manchester United adalah yang terbaik untuk saya. Pembicaraan dengan Amorim sangat konstruktif dan saya langsung klik. Nah, ini namanya man management my friend ya. Ini namanya man management. Jadi dari awal itu Amorim sudah memberikan charmnya dia untuk bisa menggait seorang Mbeumo untuk dia yakin bahwasanya dia akan menjadi kepingan penting dalam seperti apa dia akan membangun Manchester United versi Amorim gitu ya. Karena kan kita semua tahu nih, ini skuad yang dia dia dapatkan warisan dari Erik ten Hag. Nah, ada nggak pembelian versinya dia? Ada, tapi kan belum pembelian major signing lah, kita bisa bilang ya baru Patrick Dorgu yang kemarin diakuisisi untuk bisa mengakomodir gaya bermainnya Amorim. Nah kalau kita lihat, kita analisa benar-benar, ada banyak sekali posisi di Manchester United untuk MU versi Amorim itu yang masih menjadi question mark atau kita belum yakin itu pas. Contoh posisi goalkeeper, ya kita semua tahu lah, ya ini nggak convincing, ya butuh upgrade gitu. Posisi wingback ini juga masih menjadi pertanyaan. Asumsi mungkin yang pasti agak sedikit certain itu adalah Patrick Dorgu gitu. Ini Amorim banget nih. Dan dia mungkin bisa mengisi dan own posisi itu, peran itu, dan excel untuk beberapa musim ke depan karena dia masih muda ya. Asumsi dia bisa step up gitu. Tapi di sisi kanan, wingback kanan ini kan masih jadi question mark karena dengan hadirnya Mbeumo, berarti kan ini Amad Diallo yang dikonversi jadi wingback. Sebelumnya kan dia bukanlah seorang wingback, dia kan winger murni gitu. Nah, ini menjadi sebuah PR bahwasannya wingback kanan ini belum certain. Apakah dia mau majuin Mazraoui yang ke situ? Itu juga lack of firepower menurut gua karena Mazraoui lebih bagus di sisi back three. Pertahanan menurut gue cukup solid karena ada Mazraoui, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Lisandro Martinez. Jadi ini tinggal dia nyari aja nih komposisinya. Menurut gue defensive wise oke. Maju ke lini tengah. Ini juga masih nggak jelas nih, question mark juga. Dengan Matheus Cunha dan Mbeumo udah diakuisisi, berarti kan Bruno harus di redefine posisinya. Dia jadi apa? Siapa tandemnya Bruno kalau Bruno di tengah, gitu kan? Dan definitely striker juga nggak convincing karena belum dapat striker. Jadi striker masalah, gelandang masalah, wingback masalah, kiper masalah. 4 nih masalahnya Manchester United dan itu semua mesti dipresent oleh Amorim kepada pemain-pemain baru yang akan dia incar. Nah kurang lebih gitu. Nah uniknya Rio Ferdinand punya teori konspirasi. Ya menurut gue masuk akal juga nih. Teori konspirasi yang yang dilempar oleh seorang Rio Ferdinand. Menurut gue masuk akal. Jadi Rio Ferdinand itu bilang membeli Šeško itu lebih nggak baik lah buat MU secara rasional gitu ya. Karena dia belum matang. Dia bilang ini, membeli Šeško bukanlah pilihan saya karena dia belum berpengalaman. Tetapi jika Manchester United membeli Šeško itu akan merusak opsi utama Newcastle sebagai pengganti Isak. Jadi apabila Šeško diakuisisi oleh MU, ada kemungkinan Isak nggak jadi ke MU, nggak jadi ke Liverpool. Jadi
dalam artian bisa melemahkan Liverpool gitu. Nah, karena kan kalian tahu ini emang sangat rival abadi lah kalau kita bilang Manchester United dan Liverpool. Jadi seorang Ferdinand ini mengencourage, mungkin sebenarnya secara realistis mengakuisisi Sesko bukanlah hal yang tepat untuk MU, tapi mending dilakuin biar Liverpool nggak lebih kuat gitu, intinya gitulah. Karena mungkin kalau Isak ke Liverpool ya itu mah udah hampir jadi udah benar-benar statement sih bahwasanya Liverpool akan trying to dominate Premier League for the next 2-3 years gitu, at the very least gitu. Jadi ini ternyata Ferdinand ini 11-12 sama gue. Dia suka membuat teori-teori yang membuat kita bergejolak. Nah, kalian gimana? Menurut kalian ini masuk akal nggak teorinya? Mendingan beli Sesko, jadi Newcastle jadi nggak punya target utamanya. Akhirnya Isak jadi bertahan di Newcastle, Liverpool nggak dapat Isak gitu. Nah ini bagus juga nih kurang lebih ya teorinya. Nah berikutnya kita bahas sedikit kawan kita Newcastle yang sedang berada dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan gitu kan. Bukan dari sisi hanya karena dia sedang menghadapi bagaimana caranya untuk mempertahankan pemain terbaiknya, tapi juga bagaimana secara institusi Newcastle saat ini berada dalam kondisi yang quote-unquote chaos. Nomor satu, kita semua tahu bahwasannya CEO dari Newcastle United itu sedang memiliki permasalahan kesehatan dan dia akhirnya udah officially step down dan sebentar udah akan step down, bukan officially step down, sorry, gua koreksi. Sudah akan berhenti dan dia udah akan memasuki periode garden leave karena dia punya isu kesehatan. Nah, jadi nomor satu, nggak ada CEO. Jadi kalau nggak ada orang yang ngeran ini football club, ya gimana football clubnya mau jalan gitu. Karena nggak ada orang nomor satu di tim itu. Nomor dua, mereka juga udah nggak punya director of football gitu. Karena si Paul Mitchell udah disikat gitu kan kurang lebih. Nggak ada CEO, nggak ada director of football, harus mempertahankan pemain terbaiknya, harus beli pemain. Tapi who make the call, siapa calling the shots itu nggak jelas. Jadi ini sekarang tim ini lagi limbo. Nah, ditambah lagi ownernya dan antaranya Saudi, si PIF ini, itu benar-benar tidak terlibat dalam day-to-day operations di klub. Jadi benar-benar nggak ada presence-nya, mereka tuh nggak ada di tim ini. Di klub ini tuh nggak ada. Benar-benar kayak dibiarin aja gitu. Dan hanya dalam bentuk supervisi secara keputusan aja gitu, kurang lebih. Nah ini harus segera ditentukan siapa yang jadi CEO, siapa yang, ya masa gini loh, Danantara Saudi ini kan Danantara terkaya lah mungkin ya seluruh dunia gitu. Jadi tuh seolah-olah ada ketidakseriusan dari PIF ini atau Danantara Saudi ini memasuki marka 4 tahun mereka mengakuisisi Newcastle United. Kalau mereka benar-benar serius kayak misalnya grupnya Abu Dhabi lah ya, ketika mengakuisisi Manchester City, itu bikin City Football Academy, lapangan latihannya aja udah 34. Lapangan kiper aja ada 4. Kiper punya lapangan 4. Stadion akademi dan wanita. Belum lagi Etihad Stadium. Fasilitas first team, ada hotelnya. Semua dibangun top notch. Itu Abu Dhabi. Nah, yang terjadi adalah 4 tahun setelah Danantara Saudi ini mengakuisisi Newcastle United, training facility itu masih kayak tahun 1987. Ya, jadi nggak ada improvement. Ya. Stadion pun sama, yang katanya akan diperbaharui, diimprove, sampai memasuki marka tahun keempat juga sama. Nggak ada perubahan. Jadi banyak sekali realisasi janji yang tadinya disubmit ke Premier League maupun ke pemilik sebelumnya dan juga perwakilan supporter Newcastle United untuk bisa mendapatkan green light mengakuisisi Newcastle ini, itu tidak terrealisasi dan mulai raise questions lah, termasuk pastinya pemain-pemain yang ada di tubuh Newcastle, apalagi mereka baru aja mempersembahkan trofi pertamanya setelah waktu yang cukup lama gitu. Nah ini menurut gua menjadi topik yang unik karena kan ketika akuisisi ini dilakukan, temanya kan, wah Newcastle akan menjadi the new emerging power di Eropa. Newcastle akan menjadi tim terkaya di Eropa. Kylian Mbappe akan datang ke Newcastle United. Kalian ingat nggak jargon-jargon itu yang
wah semua fans Newcastle bisa sekarang mimpinya bebas gitu, intinya gitu. 4 tahun berselang nggak kejadian teman-teman. It didn't happen. Jadi ini yang mungkin apa ya, menjadi sesuatu yang akhirnya dipertanyakan oleh fans Newcastle di sana. Makanya gue tuh salah satu tema dokumenter gue tuh sebenarnya tentang ini. Gue tuh pengen banget ngulik ini, gue bikinin dokumenter dan gue tayangin buat kalian semua. POV-nya menurut gue ini sangat menarik gitu. Dan teranyar yang didatangkan malah kiper si Aaron Ramsdale, yang itu pun dipinjam dari Southampton dengan opsi pembelian gitu. Jadi opsi ya, bukan obligation to buy, opsi. Jadi dia pinjam, ada klausa untuk bisa mempermanenkan dengan harga tertentu gitu. Ini pun di-trigger oleh Newcastle United karena mereka kehilangan target utamanya, which is James Trafford yang memilih untuk memperkuat Manchester City kemarin dengan mahar 27 juta pound. Jadi kalian bayangin, semua target Newcastle United itu nggak ada yang mau ke mereka. Mbumo, Sesko, semua udah banyak banget yang mereka ditikung dari kemarin. Dan ini tim lagi limbo banget. Jadi gue menarik. Jadi please make it happen guys. 75 ribunya dan gue akan tulis dokumenter ini. Oke? Berikutnya, jadi ada dalam rangkaian tur Asia kemarin itu mulai beredar pertanyaan-pertanyaan ke Mikel Arteta terkait aktivitas mereka belum selesai ya. Jadi Gyökeres jersey-nya menjadi jersey terlaku ya, rekor gitu kan sepanjang penjualan so far, sepanjang penjualan merchandising Arsenal. Dan setiap press conference pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan adalah who's next gitu. You're not stopping. Kamu masih akan memperkuat tim ini dan siapa berikutnya gitu. Nah, ada 3 nama yang diincar oleh Arsenal dan mostly kita tahu. Ada Eze dari Crystal Palace, Rodrigo dari Real Madrid, dan satu nama yang baru saja dikonsider juga itu adalah Anthony Gordon dari Newcastle United gitu. Ini 3 nih ya. 3 nama untuk mengisi posisi penyerang sayap kiri gitu. Nah, sekarang gue pengen analyze dikit, kenapa sih Arsenal masih bisa belanja? Terlepas dari episode sebelumnya tuh gue udah pernah membahas ada rilis terbaru bahwasannya Kroenke Sports Entertainment ini menjadi grup sports dengan penghasilan tertinggi di periode financial record yang sebelumnya. Tetapi let's break it down. Kenapa dia benar-benar masih bisa belanja besar gitu. Nah, pertama kita runut dulu, sebenarnya Arsenal ini udah ngeluarin uang berapa sih di jendela transfer ini? Dan untuk itu kita harus melihat pembukuan spendingnya. Jadi let's say nih ya, dia beli Zubimendi. Nah, dengan harga 60 juta pound. Dari 60 juta pound itu, berapa yang benar-benar dia bayarkan di bulan ini? Berapa yang dia cicil di tahun depan? Kebayang ya, kayak gitu ya. Jadi karena itu beda secara pembukuan yang membuat dia masih bisa kemampuannya belanja. Nah, kalau kita breakdown, Arsenal itu baru ngeluarin 187 juta pound. Beda sama Chelsea yang udah hampir 200 dan Liverpool yang udah hampir 300 juta pound. Including bayar pemain, bayar pajak, dan bayar agen. Karena agen ini harus dibayar teman-teman. Dan itu tuh biasanya 10% dari nilai transfer. Jadi asumsi Zubimendi ini harganya 60 juta. Itu biasanya harus bayar agennya 10 juta yang nggak dideklar termasuk dalam biaya transfer itu. Pembukuannya terpisah. Nah, sekarang totalnya tuh 187 juta pound sterling. Jadi kalau dibandingin sama Liverpool, dia masih sedikit lebih rendah quote-unquote pengeluarannya. Nah, untuk masing-masing dari pemain yang dia datangkan, ini adalah mahar yang dibayarkan di depan nih. Jadi Kepa tuh 5 juta, Norgard ini 10 juta, Zubimendi 55 juta, Madueke 48, Mosquera 13, dan Gyökeres itu 54 juta. Jadi totalnya 187, sisanya masih bisa dicicil gitu ya. Nah, itu dari situ dulu. Nah, berikutnya kita kan tahu bahwasannya ada aturan PSR ini, aturan Profit and Sustainability Rule, yang mengizinkan klub ini berugi dalam periode 3 tahun itu sekitar 105 juta pound sterling. Jadi kalau di breakdown ya sekitar 30 juta lalu boleh rugi per tahun. Nah, kita lihat laporan keuangan Arsenal 2023-2024 periode terakhir mereka submit. Itu
per 30 Mei 2024 kerugiannya itu cuma 17.700.000 pound sterling. Jadi ini masih ada keleluasan untuk rugi sekitar 90 juta pound untuk dia bisa belanja gitu ya. Rugi aja masih boleh 90 juta nih Arsenal. Jadi ini sehat banget gitu. Kemudian kita turun lagi ke revenue dia di 2023-2024 itu adalah rekor revenue tertinggi yang pernah diraih Arsenal dengan total 610 juta pound sterling. Jadi kawan kita ini kaya my friend gitu. Itu alasan Rodrigo bukan mimpi, Eze bukan mimpi, Anthony Gordon bukan mimpi gitu. Kemudian dia masih bisa mengenerate lagi potensi revenue dengan menjual pemain-pemain fringe-nya dia. Masih ada Reiss Nelson yang lagi negosiasi dengan Fulham, asumsi dia kejual 15 juta, 20 juta, itu tambahan lagi. Fabio Vieira yang kita semua tahu itu akan mungkin dipinjamkan lagi atau dilepas, itu juga bisa mengenerate revenue. Dan pastinya juga ada Zinchenko yang sekarang jadi pilihan ketiga di posisi back kiri setelah Lewis Kelly dan juga Calafiori. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwasannya Arsenal memang masih punya firepower untuk belanja. Tapi ada satu hal yang harus kita lihat lagi. Ada aturan baru di UEFA yang sudah berlaku beberapa tahun terakhir, bahwasannya ongkos untuk membangun dan memaintain squad di tim-tim yang berkompetisi di Eropa itu kalau dijumlah ongkos itu tidak boleh melebihi 70% ya dari total revenue mereka. Jadi kita coba breakdown. Misalnya total revenue Arsenal tertinggi tahun lalu itu 610 juta. Jadi ongkos untuk bayar gaji, beli pemain lewat transfer itu tidak boleh melebihi 70% dari 610 juta. Nah, yang terjadi di 2023 persentase dari ongkos Arsenal membangun skuad ini itu baru 53%. Jadi masih ada leeway sekitar berapa tuh? 23%. Ya, yang bisa dimainin gitu. Atau bukan, 13% yang masih bisa dimainin oleh Arsenal untuk membangun skuadnya. Apakah itu bentuknya memberikan gaji yang lebih tinggi, apakah itu bentuknya membeli pemain baru. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu alasannya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok Arsenal udah beli Zubimendi, udah beli Gyökeres, udah beli siapa lagi? Tadi ada Norgard, udah beli Kepa, kok dia masih bisa beli satu big signing lagi? Nah ini alasannya kurang lebih teman-teman, yang membuat kawan kita Mikel Arteta masih bisa tersenyum lebar ya. Seperti itu kurang lebih. Berikutnya gue ingin membahas sedikit dari kawan kita yang sedang mencari pelabuhan berikutnya, karena memang dia udah resmi dicoret oleh Pep Guardiola dari tim yang berangkat ke Club World Cup. Dia udah disuruh lu cari tim baru lah gitu, dan memang ada degradasi yang signifikan dari penampilan seorang Jack Grealish setelah membantu Manchester City memenangkan gelar treble ya 2 musim yang lalu. Nah setelah itu mabok kan di musim panas, maboknya tuh maraton, mainnya jadi nggak jelas. Mungkin ada pengaruh rambut juga kali ini, karena kan ya dia kan gayanya cepmek ya gitu. Jadi barangkali harus buang sial dia. Menurut gua nih, kan gua percaya juga sama teori konspirasi kayak Rio Ferdinand. Nah ada 2 tim yang saat ini mempertimbangkan secara serius untuk menyelamatkan karir Jack Grealish, itu adalah Napoli dan juga Everton. Ya, Napoli dan Everton tengah serius mempertimbangkan untuk mengakuisisi seorang Jack Grealish, karena memang spesialisasi dari Jack Grealish ini kan dia bisa bermain di space yang sempit gitu. Ketika itu melawan low block, dia punya element of surprise gitu untuk bisa melakukan situasi 1 lawan 1 melewati beberapa pemain gitu ya. Ketika dalam performa terbaiknya gitu. Nah, ini yang memang hilang 2 musim terakhir. Kalau kita lihat secara statistik, walaupun masih memainkan 32 pertandingan musim lalu, tapi itu mostly sebagai pemain pengganti atau di pertandingan-pertandingan yang secara magnitude itu tidak terlalu besar, kayak misalnya di Piala Carabao atau di FA. Jadi dan melawan tim-tim yang relatif lebih gampang untuk dihadapi. Jadi memang terjadi management minutes of playing yang dikurangi oleh
Guardiola untuk seorang Jack Grealish, dan akhirnya lebih memberikan kesempatan untuk Doku lah di situ, atau pemain lain yang akhirnya mengisi ketimbang seorang Jack Grealish. Nah, yang menjadi permasalahan untuk Manchester City bisa intinya menjual seorang Jack Grealish ini adalah besarnya gaji dia. Jadi gajinya dia itu sama seperti gajinya Marcus Rashford, my friend. 300.000 pound sterling per pekan. Ya, Rashford sedikit lebih tinggi, tapi masih di bracket-bracket yang mirip-mirip lah gitu. Jadi ini yang menjadi kendala utama untuk baik Napoli maupun Everton itu bisa menampung seorang Jack Grealish. Either Jack Grealish ini harus menerima gajinya dipotong, ya, atau City bayar setengah atau percentage dari gajinya gitu. Nah, itu yang mungkin membuat ya ini long shots dan pastinya baru akan bisa mungkin terrealisasi kepergian seorang Jack Grealish ini ketika memasuki penutupan jendela transfer musim panas ini, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dia topik-topik yang ingin gue bahas pada hari ini. Semoga memberikan sebuah insight-insight buat kalian dan juga membuat kalian lebih bersemangat di pagi hari karena sudah mendapatkan asupan-asupan updates dari klub-klub kesayangan kalian dan juga topik-topik sepak bola yang kalian nantikan setiap harinya. Thank you so much buat kalian yang selalu setia masih nonton dan juga masih bantu juga untuk bisa mewujudkan subaton-subatonnya kita. Kita akan ketemu lagi di episode hari Jumat tentunya, dan terima kasih, sampai jumpa di episode hari Jumat. Bye.